Hello Technolovers. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan struktur pemerintah yang melaksanakan serangkaian aturan atas orang-orang di suatu daerah. Tetapi apa jadinya apabila suatu negara tak memiliki warga negara, aparat penegak hukum, bahkan pemimpin seperti presiden? Berikut beberapa negara paling tak berguna di dunia dilansir dari berbagai sumber. Sealand. Kepangeranan Sealand merupakan salah satu negara dengan pengakuan terbatas yang berada di tengah-tengah pantai Suffolk, Inggris. Sejak tahun 1967, negara ini dihuni oleh seorang mantan mayor Inggris bernama Paddy Roy Bathurst. Namun, pada tahun 2012 lalu kepemimpinan Sealand kemudian dialihkan kepada anaknya yang bernama Michael Bathurst. Keluarga ini mengklaim lokasi tersebut sebagai negara berdaulat yang independen. Dilansir dari okezone.com, sejarah tentang kepangeranan Sealand pada tahun 1943 sebelum dianggap negara, wilayah ini dibangun di Laut Utara dalam rangka melayani sebagai stasiun pertahanan yang dijalankan oleh Angkatan Darat Inggris apabila terjadi insiden pengeboman atau invasi Jerman. Setelah perang berakhir, benteng besar yang berada di tengah laut tersebut lalu berubah menjadi relik yang tak diinginkan. Salah satu benteng itu yang dinamai Rock Tower, yang menjadi lokasi yang menarik bagi berbagai penyiar radio bajak laut, termasuk Roy Bathurst. Roy Bathurst kemudian berpikir kalau area ini bisa dijadikan negara. Saat ia menyadari potensi wilayah tersebut, Roy Bathurst kemudian mengambil sikap lebih jauh. Pada 2 September 1967, Roy Bathurst memproklamasikan kerajaan Sealand, yang dimana dirinya sebagai pangeran dan istrinya Juan Bathurst merupakan putri Sealand. Selanjutnya anaknya, Michael, diangkat menjadi pewaris sah negara tersebut. Proklamasi itu mendorong kebijakan pemerintah Inggris untuk menghancurkan semua benteng yang tersisa agar supaya keadaan yang sama tidak terjadi lagi. Namun kerajaan Sealand terhindar dari penggusuran oleh pemerintah Inggris, tetapi pertikaian internal mulai terjadi. Kepulauan Pitcairn. Kepulauan Pitcairn adalah sebuah negara di bawah koloni British di mana terdiri dari kumpulan 4 pulau gunung berapi yang berlokasi di bagian selatan Lautan Pasifik. 4 pulau tersebut diberi nama Pitcairn, Ducie, Oeno, dan Henderson, dan hanya Pitcairn saja yang berpenghuni. Selanjutnya pada tahun 2011, masyarakatnya adalah dianggarkan berpenghuni sebanyak 67 orang saja. Dikutip dari wikipedia.com, kepulauan ini berasal dari sebuah gunung berapi dengan garis pantai tebing yang curam. Tidak sama seperti kebanyakan pulau di Pasifik Selatan lainnya. Pulau yang satu ini tidak dikelilingi oleh terumbu karang yang melindungi pantainya. Dan satu-satunya akses ke pulau ini hanya melalui dermaga kecil yang berada di Bounty Bay. Adamstown merupakan satu-satunya pemukiman. Kiribati. Negara yang satu ini merdeka dari Britania Raya pada tahun 1979, di mana ibu kotanya adalah Tarawa Selatan, yang saat ini adalah daerah pemukiman terpadat yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil. Wilayah Kiribati masuk sebagai anggota Komunitas Pasifik Selatan atau SPC, IMF, Negara-Negara Persemakmuran, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1999. Penduduk permanen lebih dari 119 ribuan jiwa pada tahun 2020, di mana lebih dari setengahnya tinggal di Atoll Tarawa. Wilayah bagian ini terdiri dari 32 atoll dan 1 pulau karena terpencil, Banaba, dengan total luas daratan 811 km persegi atau 313 mil persegi yang tersebar di 3,5 km persegi atau 1,4 juta mil persegi lautan. Tuvalu. Dilansir dari kompas.com, negara yang satu memiliki luas hanya 26 km, penduduknya hanya berjumlah 10 ribuan jiwa.
Negara yang sebelumnya diketahui bernama Ellis Islands ini berada di Kepulauan Samudra Pasifik. Tuvalu merupakan negara anggota Commonwealth, di mana negara ini berbentuk monarki parlemen, sehingga Inggris yang bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara ini. Tuvalu juga tidak memiliki tentara atau sistem pertahanan. Asal-usul orang Tuvalu pernah dibahas dalam sebuah teori mengenai migrasi ke Pasifik yang sudah dimulai sejak 3000 tahun silam, di mana selama masa pra-kontak Eropa selalu terjadi pelayaran kano antara pulau-pulau yang terdekat termasuk Samoa dan Tonga. Kemudian, 8 dari 9 pulau di Tuvalu berpenghuni tersebut menyebutkan asal-usul nama Tuvalu yang artinya 8 berdiri bersama. Nah, kemungkinan bukti kebakaran buatan manusia yang terjadi di Gua Nanumanga menunjukkan kalau manusia mungkin pada saat itu telah menduduki pulau tersebut selama ribuan tahun lamanya. Mitos berdirinya Kepulauan Tuvalu yang penting adalah cerita Tepusi, Teali atau Belut dan Flounder. Dikatakan bahwa keduanya telah menciptakan Pulau Tuvalu. Teali dipercaya sebagai asal-muasal Tuvalu dan Tepusin merupakan bentuk untuk pohon palem, kelapa yang penting dalam sebuah kehidupan orang Tuvalu. Tristan da Cunha. Tristan da Cunha adalah sekumpulan kepulauan gunung berapi yang terpencil, berada di sebelah selatan Samudra Atlantik. Kepulauan ini merupakan kepulauan yang berpenghuni sangat terpencil di dunia, lantaran wilayah yang berpenghuni terdekat lainnya jaraknya sejauh 2.437 km dan 4.002 km. Pada tahun 2021, negara ini dihuni oleh 244 jiwa penduduk tetap yang seluruhnya berkewarganegaraan daerah yang terletak di seberang Laut Britania Raya. Pulau-pulau lain yang berada di dekatnya tidak ada yang berpenghuni, kecuali Pulau Gulf, itu pun lantaran memiliki stasiun pengamatan cuaca yang ditinggali oleh petugas dari Afrika Selatan. Kerajaan Dixit. Dikutip dari bisnis.com, seorang pria warga negara India mengklaim telah membangun sebuah negara sendiri pasca melakukan perjalanan ke sebuah tanah kosong tak berpenghuni di antara Mesir dan Sudan. Pria bernama Suyash Dixit ini lantas membangun kerajaan Dixit di atas tanah yang tidak masuk dalam wilayah administrasi siapapun di daerah Bir Tawil, sebuah wilayah seluas 800 mil persegi di selatan berbatasan Mesir. Bir Tawil yang artinya sumur yang dalam bahasa Arab, berlokasi di sebelah selatan perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Tetapi kedua negara tidak ada yang mengklaimnya. Sehingga Suyash Dixit dengan enteng mengklaim tanah kosong di Afrika Utara tersebut miliknya lewat laman Facebook pribadinya. Tidak hanya itu, ia juga menawarkan investasi asing untuk masuk ke negara yang telah ia dirikan tersebut. Tanah tersebut bahkan tidak memenuhi syarat-syarat kenegaraan seperti syarat deklaratif dan konstitutif. Demikianlah ulasan mengenai negara tak berpenghuni di dunia. By the way, menurut kalian negara manakah yang sangat tidak berguna dari ke-6 negara tersebut? Jawab di kolom komentar ya. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. See you!